pagi jam segini tuh biasanya Bapak dan Ibu pada pulang dari kantor ataupun pulang dari kuliah, rekan-rekan muda sekalian ya. Semoga masih tetap semangat, kita sharing sama-sama di sini, berbagi pengalaman, baik itu nanti Bapak dan Ibu ada pengalaman bisa di-sharingkan, dan juga saya hanya sekedar sharing pengalaman, tidak bermaksud untuk menggurui sama sekali ya Bapak dan Ibu sekalian. Untuk itu saya izin untuk share screen materi kita pada hari ini. Mungkin sembari menunggu, Bapak dan Ibu bisa memperkenalkan diri dulu ya di room chat biar kita sama-sama saling kenal, dan kalau tidak ada kendala, Bapak dan Ibu bisa diaktifkan saja kameranya. Jadi barangkali nanti kita ketemu, jadi bisa saling sapa ya Bapak dan Ibu sekalian. Baik Kak Agung, materinya apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, jadi senang sekali ya Bapak dan Ibu, saya bisa berbagi kembali, sharing kepada Bapak dan Ibu sekalian. Di sini kurang lebih ada 24 peserta yang tergabung pada room Zoom Kalista Foundation kali ini, dan tentunya dari 24 orang ini pastinya ada beberapa Bapak dan Ibu yang udah punya pengalaman lebih daripada saya. Jadi pada kesempatan kali ini saya izin hanya sekedar sharing ya Bapak dan Ibu, nanti barangkali ada tambahan ataupun ada hal yang ingin didiskusikan, kita diskusikan bareng-bareng pada saat sesi diskusi nanti. Jadi senang sekali saya pada hari ini akan membawakan topik membangun portofolio sejak dini sebagai investasi yang cerdas ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini merupakan topik yang sangat menarik dan juga relevan untuk kita saat ini, apalagi dalam arus dunia digital seperti sekarang. Tapi sebelum itu, Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya untuk kembali memperkenalkan diri. Mungkin ada dari Bapak dan Ibu sekalian yang belum kenal ya sama saya. Jadi perkenalkan kembali Bapak dan Ibu sekalian, nama saya Niko Martini. Bapak dan Ibu biasanya sering memanggil saya Komang ataupun Nartini. Jadi saat ini saya masih aktif sebagai mahasiswa semester 3 di Universitas Udayana dengan jurusan Ilmu Komunikasi, Bapak dan Ibu sekalian. Untuk pengalaman sendiri, pada tahun 2020 sampai 2021 lalu, itu saya dipercaya sebagai content creator dari salah satu perusahaan olah web design. Kemudian pada saat ini, saya dipercaya sebagai sekretaris ataupun koordinator dari Kalista Foundation. Mungkin itu ya perkenalan singkat dari saya, Bapak dan Ibu. Salam kenal. Dan sekali lagi Bapak dan Ibu juga bisa saling kenalan ya di room chat, bisa memperkenalkan diri dengan siapa, kemudian domisilinya di mana. Oke, kita ke pembahasan pada hari ini, Bapak dan Ibu. Ada beberapa poin penting yang akan kita bahas pada kali ini. Yang pertama itu, apa sih yang dimaksud dengan portofolio ya, Bapak dan Ibu? Mungkin semua udah tahu apa itu portofolio, namun nanti kita akan mengingat kembali apa itu portofolio, kemudian apa itu investasi, serta mengapa sih penting portofolio itu sejak dini, serta langkah awal dan juga tips beserta triknya dalam membuat portofolio itu seperti apa. Kemudian nanti juga akan saya perlihatkan contoh portofolio sederhana. Kemudian di akhir kita akan simpulkan apa yang telah kita bahas hari ini. Kemudian, oke. Kita akan membahas apa sih sebenarnya itu portofolio ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu mungkin bisa lihat ya pada slide, pada gambar itu ada Instagram saya. Mungkin untuk kita bisa saling kenal dan juga saling bersilaturahmi. Bapak dan Ibu bisa bantu follow Komang_Nartini untuk Bapak dan Ibu ataupun generasi muda yang punya Instagram. Mungkin kita bisa saling berteman ya. Jadi portofolio itu secara sederhana Bapak dan Ibu sekalian itu merangkum semua informasi tentang hasil karya kita, hasil prestasi kita, pelatihan, kemampuan, dan juga pengalaman kerja yang pernah kita jalani. Jadi apapun itu aktivitasnya, kita kumpulkan Bapak dan Ibu dalam satu dokumen ataupun satu arsip, itulah yang disebut portofolio. Nah, nanti ketika itu sudah terkumpul dan membentuk menjadi satu, itu akan sangat penting Bapak dan Ibu, dan itu tentunya akan sangat mempengaruhi ke depan
karir kita itu bakal seperti apa. Sebelum itu kita juga penting Bapak dan Ibu mengetahui apa itu investasi. Judul kita kali ini kan pentingnya membangun portofolio sejak dini sebagai investasi ya Bapak dan Ibu. Nah, apa sih sebenarnya investasi? Investasi itu adalah tindakan menempatkan uang. Tapi kalau di pembahasan kita kali ini itu portofolio ya, tindakan untuk menempatkan portofolio kita ataupun sumber data lainnya ke dalam suatu aset ataupun proyek dengan harapan untuk mendatangkan keuntungan di masa depan. Di sini yang menjadi titik itu adalah keuntungan di masa depan. Jadi istilahnya sejak sekarang kita mulai mengumpulkan portofolio, mulai menyusun portofolio kita dengan baik, dengan tujuan itu nanti di masa depan kita bisa lebih baik serta mendapatkan keuntungan di masa depan. Kemudian, nah mengapa sih penting? Jadi ini poin pembahasan kita pada hari ini ya Bapak dan Ibu. Kenapa penting sih membangun portofolio gitu? Nah, yang pertama itu waktu adalah sahabat Bapak dan Ibu. Jadi semakin awal kita untuk mengumpulkan portofolio yang baik, semakin cepat juga kita sampai di titik yang diinginkan. Jadi sadar nggak sadar Bapak dan Ibu sekalian, dengan kita mengumpulkan portofolio, biasanya dalam portofolio itu isinya adalah kegiatan apa yang kita sukai atau kegiatan apa yang sering kita lakukan. Biasanya itu isi dari portofolio. Nah, jadinya pasti di awal ketika kita mengunggah hal tersebut, itu biasanya kita berpikir, aku pengen deh nantinya bekerja sebagai misalnya MC dalam dunia, misalnya saya ingin deh nanti bekerja dalam dunia investor dan lain sebagainya. Nah, ketika Bapak dan Ibu ataupun rekan muda sekalian sejak dini mulai mengumpulkan tuh aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan MC ataupun yang berhubungan dengan apapun itu yang Bapak dan Ibu inginkan di masa depan, itu maka semakin cepat Bapak dan Ibu ada di titik tersebut. Seperti itu. Kemudian yang kedua, itu portofolio itu sama dengan membantu kita untuk membangun ataupun menentukan karir. Nah, ini sangat penting Bapak dan Ibu, tanpa kita sadari dengan memiliki portofolio yang jelas, menarik, dan tertata, itu mampu sebagai jembatan karir. Nah, sadar nggak sadar ya Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu punya arsip tuh pengalaman Bapak dan Ibu. Pengalaman, kemudian potensi, pokoknya keahlian deh dari Bapak dan Ibu kumpulkan menjadi satu arsip. Ketika Bapak dan Ibu sudah mempunyai itu, maka Bapak dan Ibu akan mudah mendapatkan karir nantinya. Nah, biasanya ketika mencari karir itu kan CV. Itu sangat penting ya Bapak dan Ibu, CV dan juga portofolio. Misalnya Bapak dan Ibu mengaku, saya pintar dalam berbicara di depan umum. Oleh sebab itu saya ingin menjadi MC. Semisal Bapak dan Ibu hanya berkata seperti itu. Orang lain belum tentu percaya dengan kata-kata seperti itu. Maka untuk mendukung kepercayaan dari orang lain, maka portofolio ini sangat penting. Selain Bapak dan Ibu menyampaikan bahwa saya pintar berbicara di depan umum, saya cocok jadi MC, Bapak dan Ibu bisa tunjukkan ini beberapa kegiatan yang sudah sempat saya pandu gitu. Jadi itu lebih meyakinkan ya Bapak dan Ibu, dan tentunya itu akan menentukan karir kita ke depannya. Akan lebih mudah lah ya Bapak dan Ibu setidaknya. Kemudian selanjutnya menghabiskan jatah gagal. Nah, mulai mengumpulkan aktivitas serta pencapaian sejak dini itu sebagai evaluasi dan juga menentukan potensi diri. Jadi mumpung kita sekarang yang notabene belum jadi apa-apa yang pada Ibu baru mengumpulkan portofolio, itu sebenarnya kita menghabiskan masa gagal serta mengevaluasi diri kita sendiri. Semisal kita mencoba satu hal, tapi hal tersebut belum berhasil nih. Nah, ketika itu belum berhasil, kan belum bisa kita jadikan portofolio kepada Ibu sekalian. Jadi kita bisa mengevaluasi diri kita sampai kita menemukan apa sih sebenarnya potensi kita, hal apa sih yang sebenarnya bisa kita unggulkan nih dari diri sendiri sehingga nantinya itu menjadi portofolio yang baik. Itu ya kepada Ibu sekalian. Kemudian yang terakhir ini masa depan lebih baik. Nah, ketika ketiga hal yang tadi udah tercapai, Bapak dan Ibu bisa mendapatkan peluang karir yang bagus, kemudian Bapak dan Ibu udah menghabiskan tuh masa gagal dari Bapak dan Ibu sekalian dalam mengenali diri ataupun mencari potensi diri saya tuh di mana sih sebenarnya. Pasti masa depan Bapak dan Ibu akan lebih baik dibandingkan ketika kita nggak punya portofolio sama sekali nih, nggak pernah mengumpulkan apa yang telah kita capai sebelumnya. Pasti itu akan ada perbedaan nantinya Bapak dan Ibu sekalian.
Nah, kemudian sekarang kita beranjak ke langkah dan juga tips serta triknya dalam membangun portofolio. Nah, jadi di sini sebenarnya yang saya maksud itu portofolio secara sederhana sekali Bapak dan Ibu. Dan Bapak dan Ibu saya yakin Bapak dan Ibu ataupun rekan muda yang ada di room kali ini itu pasti bisa untuk membuat ini. Dan biasanya setiap hari pun bermain dengan ini Bapak dan Ibu. Itu adalah media sosial. Bapak dan Ibu bisa membangun portofolio melalui media sosial Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu upload saja apapun itu kegiatan Bapak dan Ibu, apapun itu pencapaian Bapak dan Ibu, upload saja melalui media sosial. Misalnya Instagram ataupun Facebook. Nah, itu biasanya sifatnya dia ketika kita upload itu ya jangan dihapus ya, pasti itu akan tetap ada di akun tersebut walaupun misalnya HP-nya hilang, semasa Bapak dan Ibu ingat akun dan juga passwordnya, itu semua yang Bapak dan Ibu udah upload di sana akan tetap ada di sana, kapanpun itu, berpuluh-puluh tahun pun itu akan tetap ada gitu loh Bapak dan Ibu. Nah, yang pertama itu temukan dulu potensi diri Bapak dan Ibu. Sebelum Bapak dan Ibu membuat portofolio, temukan dulu nih potensi diri Bapak dan Ibu apa, hobinya apa, serta aktivitas yang disukai itu apa. Nah, ketika itu udah tahu, Bapak dan Ibu dokumentasikan hal itu, dokumentasikan, serta bagikan melalui media sosial yang Bapak Ibu punya. Misalnya seperti yang saya sampaikan tadi, Instagram yang sedang hit sekarang ya, Instagram, Facebook, TikTok, serta masih banyak lagi ya media sosial yang lainnya. Nah, kemudian yang ketiga, cantumkan keterangan ataupun caption yang jelas dari dokumentasi tersebut. Jadi Bapak dan Ibu tidak asal mengunggah foto ya, misalnya Bapak dan Ibu sedang ngapain ya, misalnya kalau saat ini tuh kan sering tuh biasanya Bapak dan Ibu melakukan aktivitas seperti di kebun gitu misalnya. Seperti hal-hal sederhana aja Bapak dan Ibu menanam pohon apa gitu misalnya. Bapak dan Ibu dokumentasikan aja saat ini saya sedang menanam pohon gini. Ingat isi captionnya. Karena kalau dokumentasi tanpa caption itu biasanya audiens nggak akan paham kita tuh lagi ngapain, pencapaian apa yang kita capai gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi ingat cantumkan caption, dokumentasikan, tinggal upload. Ini bukan berarti Bapak dan Ibu sombong dan juga nyari perhatian ya, sering upload di sosial media. Tapi ini Bapak dan Ibu mulai membangun portofolio agar orang lain tahu Bapak dan Ibu punya potensi seperti ini, Bapak dan Ibu punya kemampuan seperti ini, yang mana nanti kemampuan itu kalau dibutuhkan oleh orang lain jadi tahu gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini ada contoh yang sederhana ya Bapak dan Ibu, contoh portfolio yang sederhana melalui sosial media. Di sini saya menggunakan platform Instagram Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa lihat pada tampilan. Nah, itu saya menggunakan Instagram. Mungkin Bapak dan Ibu kalau jarang menggunakan Instagram, Facebook juga sama, hampir sama fiturnya. Nah, jadi saya di sini berusaha untuk mengupload ataupun mendokumentasikan apapun itu kegiatan yang saya lakukan Bapak dan Ibu. Seperti sekarang, saya dipercaya sebagai pemateri di webinar. Ini saya sudah upload Bapak dan Ibu. Sudah upload flyer yang isi saya, kemudian udah saya isi captionnya juga. Kemudian di sini saya pernah menjadi reporter, saya upload juga. Kemudian saya pernah menjadi MC, saya upload juga. Nah, jadi sesederhana itu sebenarnya Bapak dan Ibu kalau kita mau, kalau kita jangan malu-malu ya Bapak dan Ibu, nggak usah malu-malu. Di sini kita ingin membangun citra ataupun membangun personal branding dari diri kita sendiri melalui portofolio. Jadi kalau semisal udah tertata seperti ini Bapak dan Ibu, itu biasanya ini pengalaman saya sendiri ya Bapak dan Ibu. Ini saya sempat biasanya di sini saya lebih ke mengupload diri saya di bidang public speaking ya Bapak dan Ibu, baik itu mengisi reporter, MC, kemudian narasumber, dan lain sebagainya. Nah, suatu ketika itu ada orang yang menghubungi saya menawarkan apakah bisa menjadi MC di eventnya mereka. Nah, itu kan bisa dibilang portofolio kita sudah menjual ya Bapak dan Ibu, walaupun secara sederhana hanya melalui sosial media saja. Tapi itu udah bisa menjual Bapak dan Ibu sebenarnya jika kita rajin upload, kemudian isiin caption di setiap uploadan kita, serta Bapak dan Ibu sering share tuh link-linknya biar Bapak dan Ibu punya banyak teman, semakin banyak jangkauan dan juga relasi, tentunya akan semakin banyak juga tuh yang mengetahui
kita itu sebenarnya siapa sih, punya potensi apa sih kita, gitu ya Bapak dan Ibu. Sebenarnya simple dan juga sederhana, tapi menurut saya pribadi ya Bapak dan Ibu, saat ini itu sangat banyak dari kita yang enggan dan juga malu ya Bapak dan Ibu untuk mengabadikan momen ataupun mengabadikan apa yang telah Bapak dan Ibu lakukan, kemudian apa prestasi yang telah Bapak dan Ibu raih pada sosial media. Nggak tahu alasannya ya Bapak dan Ibu kenapa malu, padahal kan ini kita ingin membangun citra ataupun ingin membangun personal branding agar orang lain itu tahu sebenarnya kita punya potensi apa sih. Nanti kalau misalnya orang lain membutuhkan jasa kita, kita bisa dihubungi. Nah, jadi menjual portofolio kita. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang ada di sini yang mungkin malu ya untuk mengupload ataupun mengabadikan momen ataupun pencapaiannya, mari mulai dari sekarang Bapak dan Ibu. Mungkin kalau biasanya Instagram ini lebih ke anak muda sih. Mungkin untuk Bapak dan Ibu yang punya Facebook ya, mulai diabadikan. Jangan hanya mengabadikan foto selfie ya Bapak dan Ibu, tapi abadikanlah momen-momen yang sekiranya nanti itu bisa bermanfaat ke depan. Seperti apa nih keahlian dari Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa sharingkan tuh melalui sosial medianya. Jadi orang lain tahu, oh ternyata Bapak ini dia pandai ya di bidang perkebunan, dia punya bibit ini ya. Sewaktu-waktu ketika orang tersebut yang sempat melihat nih postingan Bapak dan Ibu sekalian, kemudian dia membutuhkan gitu misalnya jasa untuk di bidang perkebunan ataupun memerlukan bibit, pasti orang tersebut akan menghubungi Bapak dan Ibu sekalian gitu. Jadi secara sederhana aja Bapak dan Ibu, sesimpel ini Bapak dan Ibu udah bisa yang namanya membuka. Oke, mungkin ini terakhir ya Bapak dan Ibu. Nanti kita lebih ke banyak sesi diskusi saja. Nah, jadi semakin awal kita memulai seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak dan Ibu, semakin cepat Bapak dan Ibu sampai pada titik yang Bapak dan Ibu inginkan. Membuat portofolio sejak dini itu menjadi hal yang sangat penting dalam persaingan arus global tentunya Bapak dan Ibu. Jangan jadikan beban, melainkan jadikanlah rutinitas keseharian dalam mengabadikan momen-momen berharga yang kalian lalui. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi Bapak dan Ibu, yang menjadi penekanan saya pada hari ini, jangan pernah dijadikan beban Bapak dan Ibu ketika mendokumentasikan kegiatan ataupun pencapaian yang Bapak dan Ibu raih, melainkan itu jadikanlah rutinitas Bapak dan Ibu ingin membagikan apa yang Bapak dan Ibu capai, kemudian rutinitas apa yang Bapak dan Ibu lakukan, serta keahlian apa sih yang Bapak dan Ibu miliki melalui sosial media. Karena dia harus global ini Bapak dan Ibu, perkembangan teknologi udah semakin cepat, jadi ketika Bapak dan Ibu mampu memanfaatkan itu dengan baik, apalagi menggunakan sosial media itu sebagai portofolio, tentunya itu akan sangat bermanfaat untuk kedepannya Bapak dan Ibu. Siapa tahu dari sosial media tersebut Bapak dan Ibu bisa punya relasi yang menguntungkan ya tentunya, misalnya kerjasama dan lain sebagainya, itu sangat memungkinkan ya Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin sementara itu saja dulu sharing dari saya. Semoga bermanfaat dan kita lanjutkan di sesi diskusi. Mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang punya pengalaman dan juga ada yang ingin didiskusikan atau ada yang ingin di-sharingkan, dipersilakan di sesi diskusi. Ini itu dulu dari saya kembalikan ke Kak Agung Putri.